Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa kelas 11. Pada kesempatan kali ini Pak Edi akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Baik, materinya terdiri dari pengertian teks eksplanasi, struktur dan ciri-ciri, serta hal-hal lain. Baik, kita mulai dengan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis, beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun fenomena sosial terjadi di sekitar kita. Selanjutnya terkait dengan struktur teks eksplanasi. Ada 3, yaitu identifikasi fenomena atau peristiwa, berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Yang kedua, rangkaian kejadian, berisi penjelasan atau perincian atas nama kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga, merupakan ulasan, berisi komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi terdiri dari yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, berisi gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas yang merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Dan yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains atau teknologi. Selanjutnya ada pola pengembangan dalam mengembangkan isi teks eksplanasi. Yang pertama, pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana suatu urutan kejadian atau suatu peristiwa. Dan yang kedua, pola kausalitas atau sebab akibat. Pada pola ini, teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menulis sebuah teks eksplanasi? Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang harus kita pahami. Yang pertama, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis, seperti penggunaan kata kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian pada pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau kata-kata teknis seperti industri, pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin, tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial budaya seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, dan berjalan-jalan. Dan yang keenam, kaidah kebahasaan adalah cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, untuk memahami kompetensi 4.2, kalian harus mengikuti langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 5 langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama, mengumpulkan kemudian menentukan suatu topik kejadian atau peristiwa menarik yang dikuasai. Kemudian menyusun kerangka eksplanasi
berupa pokok pikiran yang sesuai dengan struktur eksplanasi. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta atau pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur, membaca buku sumber atau observasi langsung mengamati fakta. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi utuh, melengkapi kalimat utama dari kerangka dengan pengembangannya. Ikuti pola pengembangan paragraf sesuai dengan jenis teks eksplanasi, apakah kausalitas atau kronologis. Dan yang kelima, menyunting dan mengoreksi teks yang ditulis untuk memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Perhatikan isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan hingga tanda baca. Nah, dengan memahami materi tentang menulis teks eksplanasi ini, mudah-mudahan kalian dapat membuat sebuah teks eksplanasi yang merupakan kompetensi dasar yaitu 4.2. Selamat melanjutkan pembelajaran. Semoga kalian selalu sukses pada masa yang akan datang.